Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya peserta Diklat Latsar Kemendagri Regional Bukit Tinggi telah melaksanakan kegiatan aktualisasi, dan sebelumnya pada kesempatan ini Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala PPSDM Regional Bukit Tinggi sebagai penguji, dan Bapak Deswansyam sebagai coach atau pembimbing saya, dan juga rekan-rekan Angkatan 5 Kelompok 1. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Enwar Manggulo SPD, NIK 1989005-2019-03-1006. Tempat tanggal lahir Koranya Ibadalu 27 Mei 1989. Instansi pemerintah Kabupaten Nias Barat dan unit kerja SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pelaksanaan aktualisasi yang saya laksanakan di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat, dengan kegiatan itu saya mengangkat satu judul sebagai bahan saya pada pelaksanaan habituasi di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat, yaitu meningkatkan minat siswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi melalui pembiasaan pidato dalam apel pagi dan siang di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat. Kemudian pada pelaksanaan aktualisasi ini, adapun latar belakang kenapa saya melaksanakannya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga Bapak Ibu adalah kondisi di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat memiliki tantangan yang dihadapi pihak sekolah, yaitu rendahnya minat siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada kegiatan yang saya lakukan ini tentu memiliki dan mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang disingkat dengan ANEKA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan ini agar memahami, menginternalisasi, dan kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN di tempat kerja, manfaat bagi unit kerja dan organisasi. Kemudian, adapun sasarannya di sini, Bapak Ibu, yaitu siswa di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat, yang mana sasarannya ini ada di kelas 7 sebanyak 5 orang. Kemudian di kelas 8A ada 4 orang siswa kita di sana. Kemudian di kelas 8B ada ini 8 orang, Kemudian kelas 9A ada 2 orang, 9B 3 orang. Mereka ini yang masih pasif, kurang mahir, dan kurang berminat dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah. Nah, itulah sasaran
dalam pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan ini di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat. Kemudian pelaksanaan aktualisasi. Pertama, isu aktualisasi. Yang bagian nomor 1, isu organisasi, di mana minat siswa masih kurang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, sehingga dapat menimbulkan kekurang lancaran dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mengakibatkan rendahnya minat siswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Inilah yang menjadi masalah di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat. Adalah masih ada, ya, bahkan masih banyak siswa yang masih kurang menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian Bapak Ibu, isu terkait tugas jabatan. Sebagai seorang ASN memiliki beban moral dan berperan penting membiasakan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai rasa cinta tanah air dan menumbuh kembangkan dalam diri siswa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Inilah yang menjadi isu terkait tugas jabatan. Ya. Ini sebagai beban seorang guru yang telah dipercayakan. Kemudian bagian nomor 3-nya yaitu penetapan isu dan terpilihnya alasan. Analisis yang digunakan adalah menggunakan WISG atau urgensi, seriousness, growth. Ya. Dari hasil analisis USG ini, Bapak Ibu, didapatkan isu. Ya. Isunya yaitu siswa lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia di sekolah. Ini jelas sekali. Mengapa? Karena rata-rata siswa ini ketika melakukan kegiatan komunikasi terlebih di lingkungan masyarakat di rumah, mereka banyak menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah dalam hal ini adalah bahasa daerah Nias. Karena rata-rata orang tua siswa di daerah saya, di Nias ini, khususnya di Nias Barat itu masih pasif, masih minim dalam berkomunikasi atau dalam berbahasa Indonesia. Kemudian bagian nomor 4-nya Bapak Ibu yaitu matriks dan jadwal sesuai rencana. Jadi matriks ini tabelnya ada di dalam laporan saya yang telah saya sampaikan. Tapi sesuai dengan laporan yang telah saya sampaikan di dalam matriks itu bahwa pelaksanaan yang telah terencana sesuai dengan matriks yang ada di dalam tabel dalam laporan itu mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 18 April 2020. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama pelaksanaan aktualisasi ya di SMP Negeri 3 1 Atap Mandai Barat tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 18 April 2020. Kemudian capaian aktualisasi. Nah, capaian yang telah saya lakukan di sini Bapak Ibu, inilah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Pada kegiatan pertama, ini adalah awal saya atau disinilah saya mengawali kegiatan aktualisasi ini di SMP Negeri 3 Mandai Barat, yaitu pertama dulu jelas bahwa harus meminta persetujuan kegiatan aktualisasi kepada kepala sekolah. Ini yang merupakan pimpinan, ya pimpinan itu saya laksanakan pada tanggal 10 Maret 2020. Mengapa tanggal 10 Maret 2020 Bapak Ibu? Karena pada tanggal 9 Maret 2020 itu awal kegiatan pelaksanaan ujian bagi kelas 7 dan juga kelas 9 yang mengakhiri studinya di SMP Negeri 3 Mandai Barat. Sehingga pada saat itu Bapak Kepala Sekolah pada saat sampai di sekolah pada tanggal 9 Maret Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada saya bagaimana menanyakan bagaimana keadaan dan situasi setelah pulang dari Diklat Lasar di Bukit Tinggi. Sehingga saya menyampaikan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik dan saya sudah kembali. Kemudian Bapak Kepala Sekolah saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah kapan saya bisa melaksanakan konsultasi. Pada kesempatan itu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan
dia tidak punya kesempatan pada saat itu karena sibuk untuk mengontrol, mengkoordinir kegiatan ujian karena hari pertama. Maka dia menyarankan kepada saya agar tanggal 10 Maret ini saya melaksanakan atau melakukan konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan yang kedua yang saya lakukan itu adalah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Ya, uraian-uraian dari kegiatan satu tadi ya telah saya sampaikan, ada di dalam laporan saya. Kemudian kegiatan yang kedua ini tahapan-tahapannya telah saya sampaikan, saya telah menguraikan di dalam laporan. Tapi dalam kegiatan 2 ini menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu pada tanggal 12 Maret saya menyusunnya Bapak Ibu. Bukti-buktinya ada di dalam laporan saya. Kemudian kegiatan 3, menyiapkan lagu nasional sebagai sanksi, itu saya laksanakan itu tanggal 13 Maret 2020. Kemudian kegiatan yang keempat yang saya lakukan itu adalah melaksanakan koordinasi dengan guru BK atau meminta kesediaan guru BK dalam kegiatan itu pada tanggal 17 Maret 2020 ya. Mengapa saya minta kesediaan guru BK ini? Alasan dan bukti-buktinya telah saya sampaikan di dalam laporan. Pada kesempatan ini mengapa terlibat guru BK? Karena guru BK ini dia bebas dalam melaksanakan kegiatan, artinya beban mengajarnya di sekolah tidak ada. Mengapa? Karena pekerjaan dari guru BK ini adalah membimbing, melakukan bimbingan dan arahan-arahan kepada siswa yang memiliki masalah-masalah di sekolah, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima yaitu menunjuk siswa yang mahir berbahasa Indonesia. Ya, menunjuk siswa yang mahir berbahasa Indonesia itu saya laksanakan pada tanggal 17 Maret tahun 2020. Kemudian kegiatan keenam yaitu mengumpulkan seluruh siswa yang belum mahir berbahasa Indonesia. Itu kegiatan aktualisasinya saya laksanakan pada tanggal 17 Maret 2020. Kemudian kegiatan yang ketujuh, pelaksanaan pidato. Ya, pelaksanaan inilah yang menjadi kendala. Ya, pelaksanaan pidato ini yang merupakan inti dari kegiatan yang saya lakukan. Ya, itu kegiatan 7 ini saya laksanakan sebenarnya itu pada tanggal 19 Maret tahun 2020 sampai dengan 14 April 2020. Tetapi kegiatan ini belum terlaksana. Ya, belum terlaksana karena libur nasional akibat wabah COVID-19 atau virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk juga negara kita Indonesia. Jadi pas pada saat itu pemerintah Kabupaten Nias Barat mengeluarkan surat edaran di seluruh instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah maupun swasta, bahwa diadakan libur, ya, supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di sana, orang dapat berkumpul. Sehingga salah satu sekolah di SMP negeri di wilayah pemerintah Kabupaten Nias Barat, yaitu SMP Negeri 31 Atamande Barat, meliburkan, sehingga seluruh kegiatan baik proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain di SMP Negeri 31 Atamande Barat diliburkan. Kemudian Bapak Ibu, yaitu kegiatan 8, memanggil siswa yang telah dihunjuk untuk menyampaikan temuannya. Ini juga belum terlaksana Bapak Ibu. Ya, alasannya tadi adalah karena wabah COVID-19 atau virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi sebenarnya itu saya laksanakan itu Bapak Ibu ada 4 kali kegiatan saya laksanakan ini, yaitu tanggal 21 dan tanggal 27 Maret 2020. Kemudian tanggal 1 dan tanggal 4 April 2020. Itulah kegiatan 8 ini sebenarnya saya laksanakan. Tetapi itu belum terlaksana. Ya. Kemudian kegiatan 9, ya, penyusunan laporan akhir kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi laporan ini telah saya susun dan telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu
Dan kegiatan ini saya laksanakan ini setelah pelaksanaan aktualisasi itu kegiatan 7 ya, yang di belakang tadi itu saya laksanakan ini tanggal 6 sampai dengan 18 April 2020. Selanjutnya Bapak Ibu, rencana tindak lanjut saya yaitu sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang belum terlaksana dan juga sesuai dengan arahan dari kepala sekolah yang merupakan pimpinan, yaitu di SMP Negeri 31 Atak Mandai Barat, penulis dan beserta guru-guru yang lain melaksanakan kegiatan tersebut setelah COVID-19 atau virus corona berakhir atau pada saat sekolah aktif seperti biasa. Artinya kepala sekolah menyampaikan perintah kepada bawahannya, termasuk saya sebagai peserta laksana ini, agar kegiatan yang belum terlaksana ini dapat dilanjutkan. Kemudian, mengapa dilanjutkan? Karena ini alasannya di atas Bapak Ibu, karena siswa yang belum berminat atau belum mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu beban moral guru-guru di SMP Negeri 31 Atak Mandai Barat. Ditambah lagi sekolah ini merupakan sekolah 3T, ya, atau kata sederhananya yaitu sekolah terpencil. Kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu, sebagai penutup dan dari kegiatan penutup ini saya menarik satu kesimpulan, yaitu isu yang dipilih dalam aktualisasi dari habituasi nilai-nilai dasar ASN adalah meningkatkan minat siswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi melalui pembiasaan pidato dalam apel pagi dan siang di SMP Negeri 31 Atak Mandai Barat. Untuk meningkatkan minat siswa ini, ya, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dilakukan melalui pembiasaan pidato dalam apel pagi dan apel siang secara lisan, artinya tanpa teks. Kemudian Bapak Ibu, saran saya dalam kegiatan ini adalah saran saya kepada kita semua, termasuk kami di SMP Negeri 3 Mandai Barat, yaitu harapan besar dalam meningkatkan minat siswa yang masih mahir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan SMP Negeri 31 Atak Mandai Barat melalui pidato lisan pada apel pagi dan siang tetap dilaksanakan ke depan bagi siswa yang kedapatan masih kurang berbahasa Indonesia, sehingga siswa tidak terkendala dalam berkomunikasi, dalam proses belajar mengajar, dan dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Demikian laporan saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Segala kekurangan, kelemahan, baik dalam tutur kata, dalam gerak-gerik saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.